Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Menjadi berkat yang luar biasa, Paus Fransiskus menyelenggarakan tahun jubileum 2025. Dalam rangka tahun jubileum, Keuskupan Agung Semarang telah menetapkan gereja dan tempat-tempat ziarah khusus yang menjadi kesempatan bagi umat untuk memperdalam iman, mengalami pertobatan, dan merasakan rahmat Tuhan secara lebih mendalam. Mari kita memasuki perjalanan rohani ini dengan hati yang terbuka, penuh syukur, dan siap menerima berkat jubileum yang berlimpah. Maka saudara-saudari, mari kita melihat, mengenali tempat-tempat ziarah yang telah ditunjuk. Kevikepan Semarang, Gereja Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Katedral Semarang memiliki ciri khas gaya arsitektur neogotik dan merupakan bangunan yang indah. Gereja ini dibangun pada tahun 1927 di bekas kantor Dinas Kesehatan Belanda. Gereja ini sempat mengalami renovasi yang dimulai di tahun 1935 dan selesai di tahun 1937. Gua Maria Kerep Ambarawa. Gua Maria Kerep Ambarawa adalah tempat ziarah Katolik yang terkenal di Jawa Tengah, menjadi tujuan ziarah populer bagi umat Katolik yang mencari kedamaian dan momen refleksi, khususnya di saat bulan Mei dan Oktober. Di Gua Maria ini bisa kita temukan air sendang yang tidak pernah kering, fasilitas doa yang lengkap, dan juga pemandangan sekitar yang tidak kalah indahnya. Kevikepan kedua, Gereja Santo Ignatius Magelang. Gereja Santo Ignatius Magelang memiliki ciri khas bangunan antik dan ornamen yang khas. Gereja ini merupakan gereja Katolik tertua di kota Magelang. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dan dengan usia yang lebih dari 100 tahun, bisa dipastikan ya betapa tuanya gereja yang berdiri di atas lahan seluas 13.000 meter persegi itu. Namun yang unik, meskipun tua, bangunan gereja ini masih berdiri dengan kokoh. Kerkhof Muntilan. Kerkhof Muntilan adalah tempat pemakaman yang sering dikunjungi umat Katolik di Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam kerkhof ini dimakamkan beberapa tokoh Katolik yang terkenal, seperti Romo Van Lith, Romo Sanjaya, dan Kardinal pertama di Indonesia, Bapak Justinus Kardinal Darmo Yuwono. Kevikepan Surakarta, Gereja Santa Maria Regina Purbowardayan. Pembangunan gereja yang memiliki daya tampung sebanyak lebih dari 2.000 orang ini dimulai pada tahun 1959 dipimpin oleh Romo Justinus Darmo Yuwono, kemudian diberkati oleh Monsinyur Sugio Pranoto pada tanggal 26 November 1961. Bentuk bangunan gerejanya memiliki perpaduan antara pendopo dan juga salib.
Regina Mojosongo. Di dalam Gua Maria ini terdapat tulisan Latin besar bertuliskan Yesus Hominum Salvator, yang artinya Yesus Juru Selamat Manusia. Terdapat 7 pilar besar yang melambangkan 7 sakramen gereja Katolik. Di dalam kompleks Gua Maria ini juga terdapat ruang adorasi yang nyaman, ruang pengakuan dosa, patung salib, taman yang asri, dan kolam dengan patung Yesus. Gua Maria Sendang Ratu Kenyo. Gua Maria Sendang Ratu Kenyo adalah salah satu tempat devosi legendaris yang berada dalam teritorial paroki Santo Ignatius Danan. Meskipun terletak di tempat yang kering, tetapi Gua Maria ini memiliki suasana yang nyaman, teduh, dan membuat siapa saja yang datang merasa betah. Gua Maria Sendang Sriningsih. Gua Maria Sendang Sriningsih yang terletak di Klaten, Jawa Tengah ini memiliki rute jalan salib yang menanjak dengan latar belakang pemandangan sawah dan perbukitan. Yang membuat Gua Maria Sendang Sriningsih ini berbeda dari Gua Maria lainnya adalah terdapat beberapa pohon beringin besar, kokoh, dan juga rindang yang menaungi patung Bunda Marianya. Kevikepan Jogja Timur. Gereja Santo Yohanes Rasul Priwulung. Kebanyakan pengunjung dari gereja ini berasal dari kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan lokasi gereja ini berdekatan dengan beberapa kampus di kawasan Sleman. Gereja ini juga memiliki taman doa yang estetik yang diresmikan pada tanggal 27 Desember tahun 2023. Gereja dan Pesiarahan Salib Suci Gunung Sempu. Tempat ziarah yang seringkali disebut sebagai Bukit Golgotanya Yogyakarta ini diresmikan pada tanggal 20 Mei 1990. Banyak mujizat yang dilaporkan terjadi di tempat ziarah ini. Tidak hanya mujizat penyembuhan, tetapi juga pertobatan dan pendewasaan iman. Gua Maria Tritis Wonosari. Gua alami yang dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit ini menjadi ciri khas dari Gua Maria Tritis. Air yang menetes dari stalaktit ini ditampung di beberapa kolam buatan dan air itu bisa diambil oleh para peziarah. Tidak jauh dari gua ini ada jalan menanjak menuju ke Bukit Golgota, di mana terdapat 3 buah salib di puncak bukitnya. Kevikepan Jogja Barat. Gereja Santa Maria Bunda Penasehat Baik Wates. Dalam pandangan gereja Katolik, Bunda Maria memiliki kedudukan yang istimewa. Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja karena perannya yang besar bagi seluruh umat Allah.
Maria Sendangsono. Gua Maria Sendangsono di Kulon Progo ini memiliki ciri khas arsitektur Jawa yang ramah lingkungan, pernah mendapatkan penghargaan arsitektur terbaik dari Asosiasi Arsitek Indonesia pada tahun 1991. Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran. Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran di Bantul ini memiliki keunikan arsitektur yang menggabungkan budaya Jawa, Hindu, dan juga Eropa. Candi ini dibangun sebagai ungkapan syukur dan iman dari Smuts bersaudara di tahun 1927. Air yang mengalir melalui keran-keran yang disediakan dinamakan Tirta Perwitasari.